dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Ayo adik-adik yang masih ikut ibadah online, apa kabarnya? Sehat dan luar biasa. Oke adik-adik, sebelum kita nih masuk dalam ibadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ayo kita lihat sama-sama. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan. Biar adik-adik lebih semangat, nah kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian untuk mengawali ibadah kita dengan judul Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, Om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Dan sekarang kami ingin mulai sekolah minggu kami. Tolong Kau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik semua masih berdiri ya. Nah, kakak mau undang lagi nih satu lagu yang semangat. Judulnya Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja. Musik. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Sebelum kita masuk dalam cerita yang akan disampaikan oleh Kak Tasya, Kak Monik mau tanya dulu nih ke adik-adik semua. Kira-kira Kak Monik mau nanya dong, apa-apa aja sih nama-nama burung? Ada yang jawab burung merpati, ada yang jawab burung dara, terus ada yang jawab burung gereja, ada yang jawab burung pipit. Kalau ingat kata-kata burung pipit, Kak Monik teringat sama satu lagu nih adik-adik. Judulnya Burung Pipit Yang Kecil. Oke, sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Burung pipit yang kecil.
kabarnya? Kabar adik-adik pasti semuanya luar biasa. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kemuliaan-Mu di setiap hidup kami. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami dengarkan ini dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, minggu lalu kita sudah mendengarkan cerita tentang Musa membangun kemah suci. Nah, minggu ini kita akan mendengarkan cerita atau kita akan belajar kembali tentang hilangnya hak istimewa orang Israel karena mereka tidak taat kepada Allah. Adik-adik, biar adik-adik gak penasaran, yuk kita dengar ceritanya sama-sama. Israel hampir mencapai tanah perjanjian. Allah telah memberitahu mereka bahwa tanah itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Hal ini berarti tanah itu adalah tanah yang subur, yang berarti mereka dapat menanam segala sesuatu yang mereka butuhkan. Bagaimana perasaan orang Israel ketika mereka sudah dekat dengan tanah perjanjian? Karena mereka telah mengembara di padang gurun dan tinggal di dalam kemah selama berbulan-bulan, maka mereka sangat berharap untuk melihat rumput, pohon-pohon, dan bunga selain batu dan pasir. Betapa senangnya bila dapat membangun sebuah rumah dan menanami taman serta berdiam di suatu tempat sepanjang waktu, tetapi juga ada rasa takut. Pernah nggak kalian merasa takut untuk pergi suatu tempat yang tidak pernah kita kunjungi sebelumnya, seperti sekolah atau gereja baru, atau bertemu dengan seseorang yang belum pernah kalian temui? Pernah ya, meskipun orang tua kalian mengatakan kepada kalian bahwa tempat baru itu bagus dan orang-orang di sana juga baik, kalian mungkin tetap merasa sedikit takut adik-adik. Mungkin orang Israel juga merasakan hal yang demikian ketika mereka akan memasuki Kanaan. Apakah mereka perlu merasa takut? Tidak. Mengapa tidak? Karena Allah beserta dengan mereka dan Dia telah berkata untuk pergi ke sana. Mereka mengingat hal menakjubkan yang Allah telah perbuat bagi mereka di masa lalu dan tetap yakin Dia akan tetap memelihara mereka. Kita juga dapat melakukan hal ini ketika kita takut, karena Allah telah berjanji untuk selalu memelihara kita adik-adik. Allah mengatakan kepada orang Israel untuk berhenti di Kades Barnea dan mendirikan perkemahan di sana. Musa memilih 12 orang masing-masing dari setiap suku untuk menjelajahi tanah Kanaan dan kembali memberikan laporan. Sungguh suatu kehormatan dapat terpilih untuk tugas ini. Ketika pengintai-pengintai itu masuk ke dalam Kanaan, mereka melihat kota, ladang, dan penduduknya. Mereka melihat bahan makanan yang menakjubkan tumbuh di sana. Setelah 40 hari, mereka kembali ke perkemahan membawa beberapa buah yang mereka petik. 2 orang laki-laki dewasa harus mengangkut setadan besar anggur dan menggunakan tongkat pengusung. Ketika mereka tiba di perkemahan, semua orang berkumpul untuk mendengarkan laporan mereka kepada Musa. Dengarkan hal pertama yang mereka katakan. Bagaimana menurutmu perasaan orang Israel ketika mendengar hal itu? Gembira, adik-adik, senang. Tetapi dengarkan apa yang berikutnya dikatakan oleh pengintai-pengintai tersebut. Apa yang mereka katakan kepada Kanaan? Besar, kuat. Orang-orang yang tinggal di Kanaan besar-besar dan kuat-kuat. Dan kota mereka
berkubu dan sangat besar. Apa artinya? Penduduknya banyak, bertembok tinggi, dan ada penjaga di sekitar kota itu. Bagaimana menurut kalian perasaan orang Israel ketika mendengarkan hal itu? Takut. Semua orang mungkin mulai berbicara dan bersungut-sungut karena Kaleb, salah satu pengintai, sampai harus menenangkan mereka. Kemudian ia mengatakan sesuatu. Mengapa Kaleb begitu yakin mereka pasti menang? Karena Allah akan menyertai mereka, karena Dia telah berjanji akan memberikan tanah itu kepada mereka. Tetapi 10 pengintai lainnya berkata, kita tidak dapat maju menyerang orang-orang itu. Mereka lebih kuat daripada kita. Kemudian mereka menyebarkan kabar busuk tentang negeri yang mereka jelajahi. Saat mereka membicarakan tentang penduduk yang tinggal di Kanaan, mereka mungkin sedikit melebih-lebihkan, membuat penduduk Kanaan tampak lebih besar daripada seharusnya. Mereka berkata, kami lihat diri kami seperti belalang dibandingkan dengan orang-orang raksasa itu. Malam itu orang Israel menangisi dan mengasihani diri mereka sendiri. Mereka bahkan berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas padang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Kita harus memilih seorang pemimpin yang baru dan pulang ke Mesir. Yosua dan Kaleb, pengintai yang percaya kepada Allah, berkata kepada orang Israel, jangan takut, Allah telah menjanjikan tanah ini untuk kita. Jika kita taat kepadanya, Dia akan menuntun kita masuk ke dalamnya sehingga kita dapat menikmati semua hal baik yang tanah ini miliki. Jangan memberontak melawan Tuhan. Tetapi orang-orang Israel tidak mau mendengarkan. Mereka bahkan mengancam melempari Yosua dan Kaleb serta Musa dan Harun dengan batu. Allah mendengarkan semuanya itu. Dia marah kepada umat-umatnya. Semua orang Israel melihat cahaya kemuliaan Allah memenuhi kemah suci. Lalu Allah memberitahu Musa bahwa Dia akan segera menghabisi semua orang Israel dan menjadikan Musa bapa dari bangsa yang baru, yang lebih besar dan lebih kuat daripada Israel. Tetapi karena Musa berdoa untuk orang Israel, Allah menunjukkan belas kasihannya kepada mereka dan tidak menghabisi mereka. Ketika Allah menunjukkan belas kasihannya kepada orang Israel, apakah itu berarti Dia berkata, tidak, mengapa? Aku akan segera melupakan pemberontakanmu dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Apa-apa? Tidak, dosa mereka layak dihukum. Allah membunuh 10 pengintai yang menyebabkan orang Israel memberontak. Kemudian Dia berkata kepada Musa bahwa Dia akan melakukan apa yang orang-orang itu harapkan. Semua orang Israel yang dewasa kecuali 2 orang pengintai yang setia, Yosua dan Kaleb, akan mati di padang gurun. Alih-alih masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka akan menggembara di padang gurun selama 40 tahun hingga semua orang dewasa mati. Lalu Allah menuntun mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Pada saat Musa mengatakan kepada bangsa Israel apa yang Allah katakan, mereka menangis. Tidak, kami tidak ingin mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Kita akan maju dan melawan penduduk Kanaan sekarang. Tetapi sudah terlambat, mereka telah tidak menaati Allah dan kehilangan kesempatan yang Allah berikan. Musa memperingati mereka bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka bila mereka hendak pergi berperang melawan orang Kanaan. Tetapi mereka masih saja tidak bersedia taat pada Allah. Keesokan paginya mereka naik ke puncak gunung untuk berperang melawan orang Kanaan. Pasukan Kanaan menyerang mereka dan memukuli mereka mundur. Akhirnya orang Israel mengakui bahwa mereka tidak akan bisa melihat Kanaan. Mereka telah kehilangan sukacita masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka tidak percaya dan taat kepada
Allah. Nah adik-adik, itu tadi cerita kita untuk minggu ini. Sampai bertemu di cerita kita minggu depan. Bye-bye. Adik-adik, gimana nih cerita yang disampaikan oleh Kak Tasya? Seru kan? Adik-adik, tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa menyiapkan amplopnya. Setelah itu tulis tanggal, bulan, dan tahun hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, oh ya, tanggal hari ini adalah 24 Juli 2022. Sambil mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku, Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku, hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Adik-adik semua, tiba saatnya kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Adik-adik semua, kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita ucapkan sama-sama ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Tuhan kita, yang dikandung yang dikandung daripada Roh Kudus, daripada Roh Kudus, lahir dari lahir dari anak darah Maria, anak darah Maria, yang menderita yang menderita di bawah di bawah pemerintahan pemerintahan Pontius Pilatus, Pontius Pilatus, disalibkan, disalibkan, mati dan dikuburkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga pada hari yang ketiga bangkit pula bangkit pula dari antara orang mati, dari antara orang mati, naik ke surga, naik ke surga, duduk di sebelah duduk di sebelah kanan Allah, kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dan akan datang dari sana dari sana untuk menghakimi untuk menghakimi orang yang hidup orang yang hidup dan yang mati. dan yang mati. Aku percaya Aku percaya kepada Roh Kudus, kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, gereja yang kudus, dan am,
dan Am, persekutuan orang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pengampunan dosa, kebangkitan daging, kebangkitan daging, dan dan hidup yang kekal. hidup yang kekal. Oke adik-adik, tiba saatnya kita di penghujung ibadah kita. Tapi sebelum kita mengakhiri ibadah kita, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri lagi nih. Kita angkat satu pujian dengan judul Kami Anak-anak Terang. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami anak-anak terang, kami bersatu dalam kasih mesra. Tak ada iri, benci dan dengki. Kami satukan roh jiwa untuk naikkan pujian kami padanya. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Kami bernyanyi bukan hanya untuk harmoni, kami bernyanyi untuk memberi hati kami. Kami bernyanyi bukan sekadar bernyanyi, kami bernyanyi untuk memberi diri. Adik-adik, tiba saatnya kita untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita satu di dalam doa. Adik-adik, ikutin apa kata kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Dan sekarang kami ingin mengakhiri ibadah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kak Monik mewakili seksi pelayanan anak Jemaat GKE Bukit Tunggal mengucapkan selamat hari anak GKE untuk adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya. Kan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatan